A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Santri-santri dan para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita senantiasa mengharap taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selalu senantiasa memberikan kita hidayahnya, petunjuknya, anugerahnya, juga barokah, agar kita selalu senantiasa dalam kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Santri-santri, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini, hendaknya mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang Allah telah perintahkan kepada kita dan apa yang telah Allah larang untuk kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana pada saat bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Jam-jam kita, menit-menit kita, detik demi detik yang kita laksanakan itu adalah kemanfaatan. Karena kita tidak pernah akan tahu apakah tahun depan kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan ini atau tidak. Maka tepatlah ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri. Demi masa, Allah bersumpah atas nama waktu. Allah bersumpah atas waktu terselenggaranya sholat asar. Artinya betapa Allah bersumpah atas makhluknya. Karena perlu diketahui bahwa Allah tidak serta-merta kemudian bersumpah atas nama makhluknya. Karena Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh masa. Tetapi ini menjadi pendidikan dan pengajaran bagi kita. Betapa bahwa kita ini perlu memperhatikan waktu. Di situ ditegaskan di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Manusia apapun, dari bangsa apapun, dari jenis apapun, laki, perempuan, bangsa Indonesia, Eropa, Afrika, bangsa Arab, mau kecil, muda, tua, mau laki-laki, perempuan, mengalami kerugian. Kenapa dikatakan rugi? Dan rugi ini pun macam-macam. Karena memang pada kenyataannya kehidupan kita dihadapi dengan kerugian-kerugian yang nyata. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari kita itu tidak lain dan tidak kita pungkiri bahwa kita mengalami kerugian. Kenapa kita mengalami kerugian? Karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kerugian ini pun mendapat manusia yang mengalami kerugian ini pun didapati pengecualian. Di dalam ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang dimana pengecualian yang pertama adalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Artinya di antara sekian banyak manusia, maka orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman dengan sebenar-benarnya iman. Iman secara lisan, iman secara pikiran, secara perasaan, secara nurani, dan juga yang terutama adalah perbuatan. Maka dia tidaklah rugi.
Tetapi tidak cukup hanya dia sekedar beriman. Maka selanjutnya wa amilus sholihat. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melaksanakan, bekerja, berbuat baik. Berbuat baik ini pun perlu dengan hadirnya keimanan. Karena kalau hanya sekedar berbuat baik, betapa banyak orang berbuat baik, betapa banyak orang bekerja dengan baik, betapa banyak orang melaksanakan perbuatan baik walaupun dia tidak beriman. Tetapi orang-orang tersebut pun pada hakikatnya juga tetap mengalami kerugian. Maka orang-orang yang berbuat baik harus selalu senantiasa diawali dengan keimanan kepada Allah, keimanan dengan sebenar-benarnya iman. Dan iman itu pun harus didasari juga dengan ilmu, karena antara iman dan ilmu akan menghasilkan amal yang baik. Lalu pengecualian yang dihadirkan di dalam ayat ini pun adalah bagaimana kita saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, saling memberikan peringatan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam Islam. Karena iman dan amal yang soleh harus kemudian juga disampaikan. Tetapi tidak hanya disampaikan, tapi juga bagaimana dilaksanakan. Karena penyampaian yang baik adalah sebetulnya adalah pelaksanaan yang baik. Menjadi uswah yang baik, menjadi qudwah yang baik. Dan kemudian tidak hanya sekedar tawasobil haqqi, tetapi juga watawasobis sabar. Bagaimana juga kita saling menasihati dengan kesabaran. Kuncinya pun adalah sabar. Iman dengan sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam menjauhi, di dalam menghindari segala apa yang telah Allah larang. Sabar dalam belajar. Sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam nasihat menasihati. Maka perlu kita ingatkan, al-waktu kasayfi fa illam taqta'hu qata'aka. Bahwa waktu bagikan sebilah pedang. Kalau kita tak pandai dalam menggunakan pedang ini, maka pedang ini akan berbalik kepada kita dan akan menyayat-nyayat kita dengan sedemikian rupanya hingga pun kita mengalami kerugian, mengalami kesakitan. Karena waktu pun demikian. Kalau kita tak dapat memanage, mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan Ramadan ini, maka Ramadan itu akan menyayat-nyayat kita dan kita akan mengalami kerugian yang nyata. Lalu bagaimana kita menjalankan dan bagaimana kita mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya? Kita ini punya 24 jam yang sama antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bedanya hanya bagaimana kita mengatur 24 jam kita ini dengan sebaik-baiknya. Diawali sebagaimana kita qiyamul lail, jam 3 kita bangun, kita bermunajat, kita sholat tahajud, kita melaksanakan ibadah malam. Lalu kita lanjutkan dengan ibadah sahur dan kemudian melaksanakan sholat subuh. Kalaulah sekarang kita tidak bisa berjamaah di masjid karena adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diarahkan oleh pemerintah dan ulama, maka kita bisa berjamaah bersama keluarga. Santri-santri, laksanakan, amalkan, kerjakan. Jadilah imam bagi keluarga kalian. Dan kemudian setelah itu lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik bahan bacaan untuk kita. Dan kenapa? Karena membaca Al-Quran adalah bagian daripada ibadah. Tidak cukup sampai di situ. Maka kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Seperti halnya membantu orang tua, kemudian meningkatkan kualitas diri dengan cara membaca, dengan cara melaksanakan hal-hal yang manfaat. Dan saya yakin begitu banyaknya hal-hal tersebut yang kita sendiri pun tidak bisa sebutkan satu persatu. Hingga kemudian dalam rangka melaksanakan
menyambut ibadah berbuka puasa bersama pun kita laksanakan bersama keluarga. Lalu kemudian kita laksanakan sholat isya disusul dengan sholat tarawih berjamaah. Itu pun kita bisa laksanakan di rumah bersama juga keluarga kita. Maka santri-santri dan hadirin dan hadirat, sekali lagi, kita punya 24 jam yang sama. Tetapi yang menjadi beda adalah 24 jam kita ini kita akan gunakan untuk apa. Dan 24 jam ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Inilah nasihat, peringatan bagi kami pribadi, umumnya kepada santri-santri dan hadirin hadirat, semoga menjadi manfaat. Hadanallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.